Sekitar 6 tahun berselang, pada tahun 1970 dimulailah komputer generasi keempat. Nah, pada komputer generasi keempat ini, hampir seluruh fitur komputer yang kita gunakan itu terdapat pada generasi keempat. Yang pertama, mulai dari email. Padahal email itu ditemukan pada tahun 1971. Kemudian, pada 1973, itu komputer pertama kali menggunakan keyboard dan mouse. Pada 1975, mulailah harga komputer semakin terjangkau. Dengan harga terjangkau, namun performa yang lebih baik dari komputer generasi ketiga. Selanjutnya, pada 1983, muncullah internet dengan jaringan global. Internet ini sebetulnya ditemukan pada tahun 1960 oleh pertahanan Amerika. Dulu itu dimulai dengan ARPANET, di mana ARPANET itu masih digunakan secara internal oleh Badan Pertahanan Amerika. Nah, pada tahun 1983 ini muncullah internet dengan jaringan global. Selanjutnya, pada tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat luas. Ciri-ciri dari komputer generasi keempat ini uh, yaitu menggunakan VLSI, Very Large Scale Integration, di mana VLSI ini merupakan kumpulan dari ratusan bahkan ribuan IC yang dijadikan satu. Kemudian pada 1970 IBM itu menciptakan komputer generasi keempat yang pertama, disusul oleh Apple pada tahun 1977 menciptakan personal computer atau PC yang pertama kali muncul, di mana pada 1977 ini berarti PC yang diciptakan oleh Apple telah menggunakan keyboard dan mouse. Selanjutnya, pada tahun 1981, Xerox Start yang merupakan komputer dengan GUI pertama kali. Adapun ciri-ciri pada komputer generasi keempat ini, yang pertama itu sudah menggunakan VLSI atau Very Large Scale Integration. Yang kedua, dikembangkannya komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor. Yang keempat, kecepatan dari komputer ini telah berjuta-juta kali lipat dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Selanjutnya, ukuran komputer sudah sangat minimalis. Dengan ukuran minimalis tersebut, memiliki performa yang lebih tinggi dibandingkan dengan generasi-generasi selanjutnya. Selanjutnya, komputer pun telah dilengkapi dengan software-software yang sangat canggih dengan integrasi antara software dengan hardware. Maksudnya, ketika hardware berkembang, maka software pun ikut berkembang. Dan juga sebaliknya, ketika software berkembang, maka dikembangkan pula hardware-nya. Selanjutnya, harga dari komputer generasi keempat ini semakin ke sini, semakin murah harganya. Seperti itu. Kemudian, yang terakhir, itu ada komputer generasi kelima. Mungkin generasi kelima ini muncul mulai tahun 2016-an kira-kira. Nah, komputer generasi kelima ini telah dikembangkan oleh berbagai vendor, tidak hanya IBM, kemudian Apple, dan lain sebagainya. Nah, komputer generasi kelima ini dikembangkan atau sering disebut dengan komputer generasi masa depan. Beberapa bukti kecil dari komputer generasi kelima yaitu adanya smartphone, tablet, phablet, netbook, ultrabook, dan masih banyak lagi. Perkembangan selanjutnya adalah perangkat komputer yang dapat dijalankan tanpa menggunakan kontak fisik atau tanpa menyentuhnya. Namun, hanya menggunakan pikiran atau menggunakan otak kita, kita sudah bisa mengoperasikan komputer tersebut. Nah, pada komputer generasi kelima ini masih dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan pengembang di bidang elektronik. Komputer generasi kelima ini disebut juga dengan komputer masa depan. Nah, muncul ciri-ciri dari komputer generasi kelima ini yaitu dengan AI, kemudian
sudah menghubungkan berbagai bidang ke dalam komputer seperti fuzzy logic, kemudian bidang medis pun dihubungkan dengan komputer, bahkan robotik. Nah, komputer pada generasi kelima ini dirancang agar dapat menyerupai manusia. Jadi, dia bisa mengembangkan dirinya sendiri, kurang lebih seperti itu. Kemudian komputer generasi 5 ini diharapkan mampu bekerja layaknya manusia, seperti melakukan perencanaan dan penjadwalan, mampu melakukan analisis, dan mampu mengenali tulisan tangan, bahkan suara wajah. Baik. Selanjutnya, kita masuk ke elemen dasar komputer. Sistem komputer memiliki tujuan utama untuk mengolah data dan menghasilkan informasi. Perlu dukungan oleh elemen-elemen yang terdiri dari hardware, software, dan brainware, yaitu manusia sendiri, di mana perangkat keras merupakan perangkat komputer itu sendiri. Selanjutnya, perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melaksanakan proses tertentu, dan brainware atau operator atau pengendali adalah manusia yang terlibat dalam pengoperasian serta pengaturan sistem komputer. Ketiga elemen sistem komputer ini saling terkait dan saling berhubungan, membentuk satu kesatuan. Baik. Selanjutnya ada elemen dasar komputer. Elemen dasar komputer itu terdiri dari 4 bagian. Ini yang sangat dasar. Yang pertama adalah input device, yaitu alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer, di mana contoh dari alat input device seperti keyboard, mouse, scanner, kemudian dari input maka akan melalui prosesor atau alat pengolahnya. Pada prosesor ini terdiri banyak komponen seperti motherboard. Kemudian di dalam motherboard ada RAM, hard disk, disk drive, dan lain sebagainya. Nah, prosesor ini sinkron dengan storage device, yaitu alat penyimpanannya. Jadi alat penyimpanan dari input atau hasil pengolahan disimpan ke dalam storage device, kemudian setelah pengolahan maka ditampilkan oleh output device atau alat pengeluaran datanya. Contoh dari output device bisa berupa monitor, speaker, printer, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah struktur dan fungsi komputer. Struktur dan fungsi komputer dapat dilihat dari diagram sebagai berikut, di mana ada input device. Input device tadi kan akan masuk ke dalam proses pemrosesan atau CPU, Central Processing Unit. Pada Central Processing Unit ini kita breakdown atau kita jabarkan kembali menjadi seperti ini. Ada I/O port, kemudian ada CPU, kemudian ada memori. Nah, dari I/O port di sini atau dari proses pengolahan di sini, maka barulah masuk ke dalam output device atau sebagai alat keluarannya. Nah, yang pertama untuk input device tadi sudah dijelaskan, yaitu berfungsi untuk memasukkan data dari input device disambungkan ke dalam prosesor menggunakan beberapa port, yaitu ada I/O port, di mana bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output terhubung melalui port I/O. Seperti itu. Selanjutnya, dari I/O port dihubungkan ke dalam control bus. Control bus itu untuk mengatur penggunaan akses ke data bus dan address bus. Dari control bus ada CPU. Nah, CPU ini dibagi menjadi dua, yaitu ada control unit dan arithmetic logic unit. Nah, untuk ALU ini sebagai pusat pengolahan data dan CU ini sebagai pengendali kerja komputer. Selanjutnya ada database. Database itu adalah jalur-jalur perpindahan data antara modul dalam sistem komputer. Nah, selanjutnya ada address bus.
Address bus itu untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Dan terakhir, ada sebuah memori di mana memori ini juga ada dua. Yang pertama itu ada RAM, yang kedua ada ROM. RAM atau Random Access Memory berfungsi untuk menyimpan program yang sedang diolah untuk sementara waktu. Dan ROM, Read Only Memory, hanya dapat dibaca sekali saat komputer pertama kali dinyalakan. Kemudian, eh, hal yang diolah pada saat menginput yang dimasukkan berupa data. Jadi data kalau secara definisi bisa kita sebut dengan sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan suatu pengolahan. Jadi data itu perlu diolah agar penerima atau operator bisa membacanya. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suatu huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol yang digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Nah, data yang diolah itu uh, akan menjadi sebuah informasi. Nah, informasi inilah yang kita cari. Jadi kalau misalkan data itu kita asumsikan sebagai hal yang masih acak, seperti angka dengan bentuk 1, 3, 7, 4, 5, 6, 9, 10. Itu kan masih acak. Nah, ketika masih acak tersebut, maka masuk ke CPU untuk diolah sehingga menjadi berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau kita ingin mengambil yang ganjilnya saja, 1, 3, 5, 7, 9. Seperti itu. Nah, hasil pengolahan data disebut juga dengan informasi. Nah, informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu. Nah, pada informasi ini bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi penerimanya. Inilah tujuan pengolahan data. Jadi tujuan pengolahan data yaitu untuk memperoleh sebuah informasi. Untuk materi cukup sekian. Barangkali ada yang ditanyakan.